Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi dengan rekan sejawat, yaitu Bapak Ihsan Maulana Yusuf. Hadir. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan melakukan supervisi dengan rekan sejawat, ya Pak Yusuf ya. Supervisi ini bukan untuk melakukan membenarkan atau menyalahkan misalkan cara mengajar Pak Yusuf, akan tetapi bertujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, sehingga diharapkan agar situasi belajar mengajar dapat diperbaiki dan lebih berpihak kepada murid. Ya Pak Yusuf? Ya. Adapun supervisi ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, kemudian tahapan observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, sekarang kita sedang wawancara praobservasi. Nah, sebelum observasi saya akan terlebih dahulu Pak Yusuf nih mewawancara. Ya, siap. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana atau persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Pak Yusuf dalam mengajar. Bagaimana Pak Yusuf? Setuju? Setuju, Bu. Sekarang saya mau tanya dulu nih, apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Yusuf untuk mengajar hari ini? Saya sudah menyiapkan RPP. Iya, RPP. Ya. Modul ajar dan media pembelajaran. Iya, RPP, modul ajar dan media pembelajaran. Ini sudah sangat bagus ya persiapannya Pak Yusuf. Iya, Bu. Kemudian hari ini Pak Yusuf mengambil kompetensi dasar apa? Kompetensi dasar sikap sosial. Sudah didik sikap sosial, Bu. Sikap sosial. Sikap sosial. Dari KD sikap sosial itu tujuan pembelajarannya apa saja Pak Yusuf? Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama mengetahui macam-macam fobia. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi gejala-gejala fobia. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, siswa mengenal apa itu fobia. Iya, memang fobia ini harus diperkenalkan ya Pak Yusuf ya, dengan tujuan supaya anak tahu ya gejala fobia itu seperti apa begitu. Betul. Iya, biar anak-anak tidak mengalami fobia ya Pak Yusuf. Mengalami ketakutan. Ya. Terus area pengembangan kompetensi yang hendak dicapai atau ingin dikembangkan oleh Pak Yusuf kali ini apa Pak Yusuf? Nah, area yang dikembangkan itu dalam kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi. Iya, kemudian kemampuan intelektual. Kemudian kemampuan lainnya yang saya kembangkan sosial emosional atau KSE. Keterampilan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang beragam kemampuannya gitu, Bu. Iya, emang ya. Ya. Pertama kemampuan intelektual, kemudian kemampuan sosial dan emosional. Kalau boleh Ibu tahu lebih spesifiknya lagi apa Pak Yusuf? Yang ingin dikembangkan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ya, yang pertama kan dalam belajar tentu ada namanya alur pembelajaran, yaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. Iya. Nah, di dalam kegiatan inti itu saya akan mengembangkan itu kemampuan sosial emosional dalam peserta didik, sehingga perasaan siswa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar ya, ingin dikembangkan sosial emosional. Bagus ini Pak Yusuf ya. Sekarang
indikator dari tujuan-tujuan tadi, indikator keberhasilan nih menurut Pak Yusuf. Ketika dikatakan kita berhasil itu seperti apa? Indikatornya seperti apa? Indikator keberhasilan. Ya, indikator keberhasilan. Gimana Ibu? Maksudnya? Ya, gejala yang nampak pada anak misalkan dikatakan bahwa pembelajaran itu sudah berhasil. Anaknya bisa apa atau produknya seperti apa itu. Pertama sih siswa muncul gitu keaktifannya dalam kelas. Mereka bisa menyimak, membaca, memahami gitu apa yang disampaikan oleh guru, kemudian berinteraksi bersama teman-temannya. Gitu. Dari indikator tadi saya tanya nih, Pak Yusuf kira-kira yakin tidak akan berhasil gitu dalam hati mengajar itu akan berhasil, yakin tidak gitu akan tercapai tujuan? Insya Allah yakin Bu, Insya Allah yakin karena rencananya kita sudah susun gitu. Iya karena sudah ada perencanaan ya. Kira-kira kalau dipresentasikan berapa persen keyakinannya keberhasilannya ini? Saya yakin 80% lah Bu. 80%. Ya. Oke, siap. Ibu tunggu nanti ya. Kita sekarang observasi. Wawancara observasi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya ya Pak Yusuf. Sekarang kita menuju ke kelas untuk observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, Bapak cek dulu coba selamat pagi. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin mengajak kalian untuk berdoa, ya. Bersiap berdoa? Nah, silakan berdoa. Yang biasa bikin, silakan. So. juga. Alhamdulillah bagus ya, selalu setiap harinya kita belajar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak coba cek kehadirannya siapa yang
yang nggak hadir hari ini akan Bapak catat. Siapa? Rizky, terus Toha, Rizky Toha ya. Rizky Toha. Oke. Ada 4 anak ya, Bapak sudah tulis. Tolong diingatkan juga untuk selalu diajak sekolah. Karena sekolah itu kan belajar ya. Baiklah anak-anak, kita hari ini belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam kurikulum Merdeka bahasa Indonesia mempunyai buku paket sendiri. Nah, cakupan materinya yaitu memahami teks prosedur. Prosedur itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan teksnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya nanti Bapak sampaikan, tapi ini materinya tentang mengenal apa itu fobia. Nah, mengenal fobia itu materi pokoknya ya. Jadi tujuan pembelajarannya Bapak harap setelah kalian memahami teks dan juga melihat gambar, melihat kegiatan sehari-hari, kalian bisa mengenal yang namanya fobia dan mengidentifikasi gejala fobia. Itu ya. Oke, Bapak coba tes konsentrasi agar tidak loyo atau masuk. Ya, saya coba. Masih ingat tepuk diam masih? Masih. Coba ya, biar fokus ya. Coba 1, 2, 3 tepuk diam. Sudah aku sudah duduk. Masih semoga bisa konsen ya. Jadi fobia itu adalah apa namanya? Fobia itu berawal dari kata ketakutan. Ya. Ketakutan. Ketakutan apa, Pak? Ketakutan yang berlebihan. Nah, sudah terbayang sekarang ya. Jadi kata fobia itu ketakutan yang berlebihan. Terhadap apa? Terhadap benda, terhadap alat, terhadap keadaan, gitu ya. Berarti di sini berlebihan terhadap benda atau keadaan. Nah, Bapak yakin sudah terbayang ya kan? Tapi contoh lebih jelasnya pasti kalian bisa terbayang ya. Seperti satu, coba ketika ada petir, keadaannya ya hujan, kan ada suara petir tuh kan dari awan, dari langit, kemudian terdengar oleh kita kan. Nah, siapa coba yang takut dengan suara petir? Langsung aja. Salma, kemudian siapa? Ya sok, sebutin namanya siapa? Hah? Andini. Terus yang laki-laki ada? Gak ada. Nah, itu bisa kita sebut dengan fobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap petir, keadaan petirnya. Oke, itulah contoh dari satu kejadian jenis fobia. Namun kita coba tulis apa itu jenis fobia ya. Ada namanya ophioidofobia, fobia terhadap ular ya. Kemudian ada coulrophobia,
fobia terhadap badut, ada nggak? Ada badut nih di jalanan atau di tempat bermain, ada badut. Ada yang takut sama badut, ada nggak? Yuk. Oh, ada tuh. Siapa namanya? Hah? Sherly. Nah, baik ya, sudah 2 nih. Kita anggap sebagai ketakutan kalau sekarang. Cuma kemudian kita pelajari semoga tidak jadi ketakutan. Kemudian tadi terhadap petir atau kilat itu namanya astrafobia. Kita anak-anak, setelah kita mengenal tadi yang namanya fobia juga gejalanya, Bapak ingin mengajak kalian untuk merenung di atas meja kalian sendiri, duduk dengan sigap, sikap tegak, tidak ada yang bersuara. Coba pejamkan matanya pelan-pelan. Sudah. Bapak ingin mengajak kalian ke suatu rumah. Bayangkan ketika kalian ada di rumah, pejamkan matanya. Ketika kalian ada di rumah, rasakan bahwa kalian sedang bersama orang tua ataupun guru kalian. Bahwa orang tua kita di rumah sudah sangat lelah, sudah sangat capek untuk mencari rezeki untuk kita bisa bersekolah. Bayangkan ya, alhamdulillahnya kita sekarang bisa bersekolah dan belajar dengan teman-teman. Kita patut bersyukur atas keadaan yang kita bayangkan ini. Ya, kita patut bersyukur atas nikmat yang kita sedang dapatkan ini. Karena itu, Bapak harap kalian mempunyai sikap terhadap orang tua, terhadap masyarakat, guru-guru yang terus dilatih untuk menjadi baik dan juga berbakti. Itu ya. Baik, kalau sudah dibuka matanya pelan-pelan, rasakan ada angin yang menyambut kalian dengan segar. Tarik nafas 1, 2, 3. Buang nafas. Sudah terasa sekarang? Ya, oke, sudah ya. Ampulnya juga sudah, yang lain sudah. Jadi anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah Bapak dan anak-anak mengetahui bahwa simpulannya adalah jadi fobia itu adalah suatu ketakutan yang berlebihan terhadap suatu keadaan atau benda. Kenapa dijadikan ketakutan? Karena itu adalah hal yang mempunyai gejala seperti tadi, mual, kepala pusing, ya kan? Terus menangis, bergetar. Tapi pada kenyataannya kalian tidak merasakan gejala itu. Jadi itu bukan yang namanya fobia. Jadi sekarang tidak perlu takut lagi ya. Oke, siap? Ada fobia tadi ya. Oke, itu ya. Pembelajaran hari ini semoga bisa mendapatkan manfaat bagi kalian dan bisa dipelajari untuk berikutnya. Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Kita alhamdulillah bersama-sama.
Dengan saya Yus Feliso, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Babakan Fisik 1 Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan ditemani Bapak Pepe, Bapak Humaydi, Sarjana Pendidikan, dan akan melakukan wawancara dengan Bapak Guru Iksan Maulana Yusuf. Berikut wawancara kami. Luis, Apa kabar hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yusuf sudah melaksanakan pembelajaran ya tadi. Di kelas berapa Pak Yusuf tadi melakukan pembelajaran? Ya, sudah di kelas 4. Di kelas 4. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar Pak? Alhamdulillah senang, lega karena pembelajaran sudah dilaksanakan. Senang, lega ya. Senangnya kalau boleh tahu karena apa senangnya Pak? Senangnya karena saya berhasil merencanakan pembelajaran dan melaksanakannya meskipun masih kurang maksimal. Iya, merasa senang ya Pak ya. Kemudian, apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan pada saat praobservasi sudah tercapai Pak? Yang tadi seluruhnya tercapai, namun belum maksimal semuanya. Oh, seluruhnya tercapai tapi belum maksimal. Boleh ini Pak, tercapainya seperti apa misalkan, dan belum maksimalnya seperti apa, boleh diperjelas lagi? Tercapainya karena pembelajarannya siswa menjadi gampang untuk berbicara, Iya. kemudian menyimak, merencanakan dan membaca, menulis gitu ya, sudah muncul gitu dari siswa. Nah, itu dari hal senang dalam perencanaan. Selainnya ya kayak hambatan. Itu sudah sesuai tujuannya dengan Ya, waktu praobservasi ya Pak? ya sudah sesuai. Kemudian menurut Bapak, area pengembangan yang direncanakan pada saat praobservasi apa sudah tercapai juga Pak? Area pengembangan yang Bapak rencanakan waktu saat praobservasi? Ya sudah, karena area pengembangannya kan di keterampilan sosial emosional Iya. dan teknik stop itu sudah diterapkan di kelas 4. Sudah diterapkan pengembangan sosial emosionalnya Iya. seperti apa itu Pak tadi? Pengembangan emosionalnya, pembelajarannya dikemas dalam pembelajaran berbasis perasaan gitu Bu. Mengelola perasaan siswa gitu supaya empati dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi Itu kan mengelola perasaan siswa supaya siswa itu merasa lega gitu ya, Pak. Dengan cara apa Bapak tadi Ya. mengetahui emosi siswa itu? ya dengan cara media pembelajarannya emoji Bu. Memakai emoji. Menggunakan emoji. Jadi siswa menunjukkan gitu sesuai emoji yang ada. Jelasnya seperti itu Pak. Ya. Boleh dijabarkan lagi Pak tekniknya? Oh, teknik dalam pembelajaran tadi kayak Emoji itu iya. emoji ya. Jadi media pembelajarannya kan emoji ditampilkan di dalam pembelajaran tadi ya. Iya. Saya menulis gitu, menggambar emoji ketika berbahagia, ketawa atau sedih gitu. Nah, siswa itu satu persatu dengan kondusif ya memilih mana sesuai emoji yang mereka pilih. Dan alhamdulillah mereka senang gitu. Ya, itu pengembangan kompetensi yang direncanakan waktu praobservasi ya Pak. Ya. Kemudian sekarang strategi yang direncanakan pada saat praobservasi apa sudah dilaksanakan Pak? Strateginya sudah. Sudah. Ya, sudah. Seperti apa Pak, boleh diceritakan?
strategi pembelajarannya Ya. tadi kan sudah melalui metode pembelajaran contextual learning ya Bu ya. Ya. Jadi siswa itu belajar tentang fobia kan mengetahui tentang kehidupannya dalam sehari-hari gitu. Mengetahui kehidupannya Iya. sehari-hari. Iya. Strategi itu menurut Bapak sudah berhasil ya Pak ya? Insya Allah sudah. Kemudian sekarang yang menjadi hambatan Pak, hambatan atau kendala pada saat pelaksanaan proses pembelajaran yang Bapak alami, hambatan dan kendala ya Pak ya? Iya. Mungkin ada, mungkin tidak, atau seperti apa? Ya ada saja Bu, ada. Karena di kelas 4 kan dekat dengan kelas rendah ya. Iya. Jadi dengan metodenya juga kelompok. Ya. Jadi kalau satu kelompok sudah selesai, yang kelompok yang lain itu jadi rame gitu atau banyak kegiatan di luar pengajaran lah. Nah, itu harus dikelola lagi gitu supaya kelompoknya bisa kondusif. Yang Bapak lakukan dalam meminimalisir hambatan tadi apa Pak di waktu di kelas? Tadi kan hambatannya seperti itu ya, kelompok kamu. Ya. Itu tadi terkait dengan strateginya kita atau saya ya menggunakan teknik stop tadi supaya bisa mengembalikan konsentrasi siswa gitu. Teknik stop kan untuk perenungan lah supaya mereka bisa kembali fokus dalam belajar gitu. Oh, jadi Bapak menggunakan teknik stop ya? Ya. Saya fokus kembali. Kalau boleh tahu Pak seperti apa pelaksanaan teknik stopnya itu? Ya, pertama itu dilakukan di kelas 4 karena memang situasinya sudah tidak kondusif. Ya. Maka dilaksanakan teknik stop. Pertama siswa itu harus menyadari bahwa dirinya itu harus bisa mendukung sesama teman yang lain. Maka mereka harus menyimak dengan rapi, kemudian mensyukuri atas apa yang telah didapatkan, bisa bersekolah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa lebih kondusif lagi siswa. Terus bagaimana itu Pak dengan siswa? Dengan cara Bapak menggunakan teknik stop, apakah siswanya berubah gitu menjadi kondusif atau bagaimana menurut Bapak setelah Bapak terapkan teknik stop tadi? Ya, siswa seperti refresh ya Bu ya, refresh. Ada lega lah ketika jadi tidak lagi semena-mena dalam belajar gitu, jadi lebih menghargai pembelajaran yang dihadirkan oleh guru dan teman-teman yang lain yang mengikuti gitu. Siswa lebih menghargai gitu ya Pak. Iya. Kemudian ini Pak, menurut Bapak yang masih kurang kira-kira dalam pembelajaran tadi itu apa saja Pak? Mungkin ada kekurangan. Ya ada tentang pembelajaran KSE tadi ya, sosial emosional. Jadi kurang didapat aja oleh semua siswa gitu. Jadi kan siswanya agak banyak. Jadi ya relatif itu hambatannya soal waktu saja. Karena siswanya banyak. Kalau Iya. boleh tahu berapa emang Pak jumlah siswa di kelas Bapak? Jumlah siswa di kelas 4 sekitar 30-an. Lumayan pas gendut ya Pak ya. Jadi KSE ini kurang penerapannya gitu karena
siswanya terlalu banyak. Iya. Kemudian ya Pak ya, menurut Bapak ini refleksi sebagai refleksi ya Pak, sudah puas tidak atas atau berhasil dalam pembelajaran tadi? Bapak sudah puas tidak dengan pembelajaran tadi atau sudah berhasil tidak gitu Bapak? Menurut Bapak, silakan diingatkan. Terkait pembelajaran yang sudah saya praktikkan, menurut saya sangat puas karena ini hal baru ya Bu ya, terkait KSE dan juga strategi lainnya untuk pembelajaran. Jadi KSE ini memunculkan pembelajaran yang baru dan bisa diterapkan di kelas 4 dan cocok gitu Bu. Saya sangat senang gitu loh. Berarti Bapak merasa puas dengan KSE gitu ya Pak ya? Iya. Mengapa Pak? Penyebabnya apa KSE ini sehingga menjadi puas, menjadi Bapak begitu apa ya, merasa berhasil gitu dengan KSE ini? Alasannya kira-kira bagaimana Pak? Alasannya karena ini hal positif ya Bu ya, pembelajaran bisa dilakukan kapanpun dalam materi apapun ya kan. Jadi ini adalah tambahan hal baru yang didapat guru sebagai perbaikan pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan ya Pak Yusuf. Ya. Tadi sudah saya wawancara pasca observasi. Pak Yusuf sudah menjelaskan dengan baik. Sekarang saya akan menceritakan atau mendiskusikan dengan Pak Yusuf tentang hasil observasi saya waktu Pak Yusuf melakukan pembelajaran. Jadi begini ya, yang saya observasi atau yang saya lihat. Tadi Pak Yusuf waktu pembelajaran, aspek dan strategi pengembangannya yaitu pertama di pembelajaran sosial emosional. Ya Pak Yusuf. Ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, itu hasil pengamatan saya. Bagaimana menurut Pak Yusuf? Ya, karena itu pembelajaran tentang sosial emosional betul. Sudah ada tadi ya? Ya sudah ada dan sudah dilakukan. Lalu Pembelajaran berdiferensiasi produk, menurut yang saya observasi, Pak Yusuf ini berdiferensiasi produk, bukan berdiferensiasi konten dan proses. Gimana menurut Pak Yusuf? pembelajaran berdiferensiasi produk, ya karena sudah ada Bu, sudah ada Ya. produk, sudah ada gitu. Sudah ada ya Pak. Jadi catatan pengamatan saya juga, Pak Yusuf sudah tadi ya sudah mengembangkan pembelajaran sosial emosional, sudah terlihat dengan cara memakai emoji tadi ya, perasaan siswa, kemudian dengan cara teknik stop atau mindfulness ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga sudah terlihat tadi di produk ya. Produk saya lihat hasil atau produk yang dihasilkan oleh anak-anak itu sudah berdiferensiasi. Artinya sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Siswa tidak dipukul rata harus seperti ini produk yang mereka hasilkan, tetapi Pak Yusuf ini sudah melakukan diferensiasi. Artinya siswa yang berkebutuhan ini dievaluasinya seperti ini misalnya, dan siswa yang berkebutuhan seperti ini dievaluasi seperti ini, sehingga menghasilkan produk yang berbeda. Nah ini namanya berdiferensi produk. Ini sudah bagus ya Pak Yusuf ya, saya sangat apresiasi. Bagaimana menurut Pak Yusuf? Ya, terima kasih Bu karena sudah diapresiasi ya terkait produk.
dalam pembelajaran saya. Ya. Berdasarkan yang sudah saya observasi ya Pak Yusuf, aspek dan strategi pengembangan tadi sudah kita diskusikan. Kemudian sekarang rencana pengembangan ya Pak Yusuf ya. Barangkali bukan tadi apa saja yang masih Pak Yusuf ingin kembangkan gitu dari pelajaran. Ya, yang dikembangkan pembelajaran konten, Bu. Pembelajaran Tentang Bu. kontennya konten pembelajaran. Konten pembelajaran. Konten pembelajaran, tujuan yang sudah dicapai dalam konten pembelajaran ini seperti apa Pak Yusuf? Menggunakan konten pembelajaran ini untuk memfasilitasi siswa Ya, memfasilitasi siswa, kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi karena tadi baru berdiferensiasi produk, sekarang ingin dikembangkan lagi ke konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ukuran keberhasilan seperti apa konten ini? Ukuran keberhasilannya dari konten dari belajar siswa berarti ya. Iya, kemudian Dan dari belajar siswa kemudian minat siswa dan menampilkan pelajarannya dari video atau gambar. Ukuran keberhasilannya ya. Ya. Sekarang supaya pembelajaran ini berhasil, kira-kira sebagai pendukungnya apa saja Pak Yusuf? Ya, yang pertama dirangkum dalam teknologi sih Bu. Teknologi berarti kan HP kita ya, HP. Ya. Kemudian laptop, HP. Modul, kemudian apalagi Pak Yusuf? Media pembelajaran. Iya. Dan buku bacaan. Buku bacaan juga ya. Baik, bagus sekali. Setelah konten pembelajaran, hal lain yang mungkin masih ada yang ingin dikembangkan dalam pengembangan diri ini, rencana pengembangan diri, hal lain selain konten pembelajaran apa saja Pak Yusuf? Apalagi? Selainnya materi sih Bu, materi terkait dengan materi ya. Kita lebih belajar lagi tentang materi yang akan diajarkan gitu. Tujuan yang hendak dicapainya dalam materi ini bagaimana? Iya. Untuk materi, selain materi apalagi Pak Yusuf yang ingin dikembangkan? Ya sudah sih Bu, karena tadi sudah duanya. Cukup sih. Cukup konten pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak Yusuf, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara rangkaian observasi ini. Dari mulai pra observasi dengan pasca observasi. Sekarang menurut Pak Yusuf apa yang bisa Pak Yusuf simpulkan atau apa yang bisa Pak Yusuf dapatkan dari observasi ini? Silakan Pak Yusuf. Baik Bu. Pertama, perasaan saya bangga, sangat bangga, lega ya, berterima kasih karena bisa disupervisi oleh Bu Iis. Dan simpulannya bagi saya bisa melihat atau merasakan kelebihan serta kekurangan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, kelebihannya itu dijadikan sebagai kepuasan tersendiri bagi saya, dan kekurangannya saya anggap dijadikan sebagai rencana pengembangan pada pembelajaran berikutnya. Itu saja Bu simpulan dari saya. Intinya berterima kasih pada Bu Is.
Eh, terima kasih juga ya Pak Yusuf. Alhamdulillah Pak Yusuf sudah bisa menyimpulkan. Saya juga bangga bisa mengobservasi Pak Yusuf, dan saya juga berterima kasih karena Pak Yusuf sudah antusias dalam rangkaian observasi ini. Selebihnya saya juga mohon maaf, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.